terima kasih Pak Kabi. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan lagi dari kelas, kita langsung ke praktek. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah install. Oke, sebentar. Oke, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah install tentang LuxMeter. Sudah ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat modelnya seperti lampu LuxMeter. Nah, gunanya LuxMeter ini adalah kalau Bapak Ibu mainan di dalam indoor. Jadi kalau kenapa? Kebutuhan cahaya itu sangat dipentingkan. Tahu kan menurut kita sudah terang, padahal menurut tanaman belum terang ya. Jadi kalau bisa nanti kita cek ya. Sebentar. Jadi nanti kebutuhan kebutuhan cahaya itu rata-rata kalau bisa di atas 10.000. Jadi kalau mendung ini biasanya 2.000-an. Jadi yang dibutuhkan adalah yang terang waktu siang. Nah itu panjang hari seperti tadi saya cerita. Nah kalau sudah ini bisa dicek, jadi nanti kebutuhan wattnya berapa dan lain-lain, hubungannya seperti itu. Nah kalau sudah nanti keluarnya seperti ini, kalau masuk, nanti tinggal ditekan aja. Jadi berapa? Nah kalau di sini cuma 1.600-an, berarti ini mendung. Jadi kita butuh cahaya masih kurang ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mainan tanaman di indoor, harus ditambah wattnya supaya dia mencapai 10.000. Nah kebutuhannya seperti tadi yang saya jelaskan di kelas, ada yang 4 jam, 6 jam, 8 jam, sesuai dengan jenis tanamannya. Nah yang kedua begini, sekarang kan zaman now gitu ya, jadi kadang-kadang untuk yang muda-muda supaya tertarik sebenarnya cuma mainan saja, jadi kita bisa kontrol semua itu dari jauh. Jadi yang penting ada wifi aja. Jadi zaman sekarang sebenarnya kelembapan, suhu, cara irigasi dan lain-lain bisa kita kontrol dari HP kita. Jadi ya, jadi programnya pakai Smart Life. Jadi kita tinggal ini aja. Kebetulan di tempat kami sudah dihubungkan dengan WiFi. Jadi yang tadi saya cerita, irigasi itu bisa di step by step. Jadi untuk praktek ini kita bagi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk pembenihan. Kemudian ada irigasi model butterfly, kupu-kupu, kemudian ada yang model seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaan ininya ke airnya. Jadi tipe apanya ya, lembut tidaknya. Jadi ada yang lembut itu bagus untuk apa namanya? Untuk penyemaian, kemudian agak besar bagus untuk tanaman yang lain. Nah, sebelum mulai jadi sebenarnya begini. Kalau kita mulai irigasi tetes, jadi yang pertama kan kita harus punya tandon. Nah irigasi tetes itu bisa kalau untuk manual minimal ketinggian 4 meter. Semakin tinggi semakin bagus. Kalau misalkan, jadi kalau irigasi tetes itu tidak butuh tekanan besar. Jadi tinggi 4 meter sudah cukup. Idealnya 8 meter. Tapi misalkan kok nggak ada tempat bisa ditambah dengan pompa. Nah model-model irigasi tetes ada macam-macam. Ada yang pakai selang. Jadi modelnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada emitter-emitternya. Ini nggak bisa kita lubangi sampai tusuk, nggak bisa. Jadi modelnya seperti spiral begini. Artinya tekanan yang di pinggir sama yang di sebelah sana sama semua. Kan kadang-kadang kita pikir, wah ini nggak. Kalau ini memang netes ya, nggak mancur, netes. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli kemudian kok nggak mancur, enggak, ini memang netes. Nah ini modelnya ininya jaraknya bisa sesuai dengan jarak tanamnya seperti saya cerita. Ada yang 25 cm, ada yang 30, 40, 50 sesuai dengan jarak tanamannya. Saya pegangin. Ya. Jadi tapi biasanya kan kalau ganti-ganti kan enggak enak. Kadang-kadang udah kita semua aja biar basah semua. Kalau mau basah semua kemudian jenisnya bermacam-macam, saya sarankan pakai yang 25 cm. Jadi kalau 20 cm itu nanti bisa satu bedeng itu bisa basah semua. Nah, kemudian nah nanti kan begini. Irigasi ini sebenarnya tergantung dengan struktur tanahnya, model apa. Kalau di sini struktur tanahnya adalah model pasir. Kalau dia ada irigasi, modelnya dia turun. Kalau misalkan lihat, airnya itu menyamping, tahu maksud saya ya. Jadi nggak masuk-masuk, soalnya dia lihat. Nah, ini tergantung dari keadaan Bapak Ibu. Ada yang bisa pakai 1 selang, bisa pakai 2 selang, atau 3 selang, ada 4 selang. Sesuai dengan kondisi tempat, kondisi Bapak Ibu. Tapi kalau pengen ideal, misalkan yang terlalu liat, ya ditambah pupuk seperti tadi cerita.
Jadi semua harus dibentuk ideal kalau mau memang lebih baik. Nah kebetulan biar cepat di tempat kami biasanya kami bentuk 3 jalur. Kenapa? Sekali hidup langsung basah. Jadi kita irigasi cuma 5 menit, 10 menit kemudian kita matikan sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Nah, kemudian kan tadi dari ini kemudian ada namanya filter yang penting. Dari tandon kemudian ada filter. Ya, kalau ini nggak difilter gampang buntu. Jadi gampang buntu. Nah kemudian yang penting lagi adalah penempatannya, yang emitirnya itu harus di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah kan nanti mengendap, gampang buntu. Harus di atas, begini. Nah, ya filter. Nah, filter ini ada macam-macam. Jadi ada modelnya seperti ini, screen, modelnya seperti ini screen, atau ada nama modelnya cakram. Ada 2 jenis. Nah, kalau tekanannya nggak terlalu besar, saya sarankan pakai screen. Jadi di pasaran ada 2, kebetulan tadi saya cari kok kepelesuk yang cakramnya. Nah, yang model begini tekanannya nggak butuh terlalu luas, terlalu besar. Jadi ini bisa dipakai ini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa lihat ya, modelnya bisa kalau mau lihat silahkan. Yang mau lihat silahkan. Yang mau lihat. Iya. Nah, tadi modelnya kan selang tipis. Itu daya simpannya mungkin ya 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau Bapak Ibu pengen lebih awet, pakai selang yang seperti ini, HDPE. Nah, ini sesuai dengan tanamannya apa. Jadi kalau tanaman tahunan biasanya kita pakai selang, jadi sama. Jarak emiternya ada yang 30, 25, 40 sesuai dengan jarak tanamannya. Ini mungkin silakan ada yang mau lihat-lihat. Nah, kemudian irigasi tetes ada yang model stick yang tadi saya cerita. Ini biasanya untuk polybag. Jadi satu-satu. Nah, polybag. Nah, kalau tanaman kecil biasanya pakai begini. Ini juga ngalirnya netes saja. Ada yang 1 jam 2 liter, 3 liter sesuai dengan kondisi tanamannya. Nah, kalau misalkan tanamannya agak besar, biasanya bisa pakai yang model begini. Ada 8, ini langsung mencar begini. Kalau agak luas, jadi macam-macam. Nih. Nah, kalau ini enak, yang tadi 2 itu sebenarnya agak susah dibersihkan. Kadang-kadang susah dibersihkan. Kalau sudah buntu, menutupi emitter, sudah kadang-kadang potong untuk ini. Tapi kalau buntu, bisa ini dilepas, bisa ditiup-tiup, digosok. Ini bisa dibersihkan. Jadi ini sebenarnya kalau nggak patah, bisa selamanya. Kalau patah biasanya kalau kena cahaya dan sering patah di sini. Nah, ini juga ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan tanamannya. Jadi macam-macam irigasi tetes itu. Silakan, Pak. Nah, kemudian ada namanya irigasi pakai sprinkle. Nah, ini sprinkle seperti Bapak Ibu yang lihat di samping ini adalah ini bentuknya kabut. Ini bisa diatur. Mau kabut atau agak besar. Nah, sekarang saya hidupkan yang sebelah sana, Bapak Ibu lihat dari sini. Saya kontrol dari HP. Jadi ini butuh waktu airnya mengalir. Bentar kok nggak hidup, bentar. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari dekat, jadi nanti bisa membedakan ketebalan airnya, lembut tidaknya. Jadi saya hidupkan yang dekat ini. Maksimal berapa bar itu, Pak? Kalau ini tergantung luas lahannya. Jadi kalau luas segini rata-rata kita menggunakan 3 bar. Ya, jadi kalau di pompa ketinggian, jadi kan nanti gini, kalau kita mau ini, jadi nanti ketinggian yang bisa ini 30 meter. Ya harus kan untuk sanyu-sanyu biasanya kan di 11 ini. Nah kalau 11 nanti pembagian aja. Jadi seperti tadi, zona 1, zona 2. Jadi kan nggak harus 30 bar, satu bar aja bisa, tapi sedikit gitu, lebih sedikit alat yang dipakai. Ya, tapi kini kita bisa hitung ternyata dengan seluas ini kalau kita hidupkan semua membutuhkan 3 bar. Jadi kalau kita hidupkan semua sudah bisa gitu. Tapi kalau enggak ya kecil-kecil, step by step gitu. Jadi nanti kalau kita lihat kompa begini, bisa tinggi berapa, kapasitas per menitnya berapa.
Jadi nanti hubungannya dengan volume yang kita pakai itu. Radiusnya paling jauh berapa Pak untuk yang sprinkle yang itu tadi? Ini macam-macam, ada yang jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah kalau misalkan kita punya kebun jagung, kan nggak mungkin gini, ada yang jarak 20 meter, 30 meter. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya kalau jarak udah besar main seperti industri, biasanya kita pakai diesel pemadam. Iya, pemadam kebakaran itu, karena dia tekanannya kuat. Jadi dia kumat gitu. Tandon untuk pupuk sama penyiraman. Jadi kami pakai penyiraman sekaligus pemupukan. Jadi biar efisien, jadi airnya kita tambah pupuk organik cair yang tadi saya cerita. Yang tandon bawah ya, yang tandon bawah kuning 2 itu. Jadi kapasitasnya itu ada 2000 liter. Nah kemudian dari tandon itu kita tarik pakai selang sampai ke kopa pendorong. Ya. Iya, saya matikan dulu ya biar tahu. Nah, habis dari kopa, kemudian ada screen. Ini adalah filter. Nah, filternya ini SOP-nya tiap hari harus dibuka sebelum kita hidupkan. Nah, seperti ini. Jadi gunanya apa? Biar nggak gampang buntu. Jadi sebelum hidupkan kita bersihkan seperti ini. Ya, kalau ini kotor, tekanannya kan nggak kuat. Jadi nanti airnya nggak mengalir kencang. Harus kita bersihkan. Nah, sebenarnya kita bisa lihat kontrol itu semua dari ini alat pengukur tekanan. Jadi kita tahu filternya ini bunyi apa enggak. Kalau tekanannya nggak terlalu tinggi, jadi kemampuan ini kan 30 bar. Nah, kalau di bawah 30 berarti dia ininya buntu. Ya, supaya kita ngecek filter kita kotor apa enggak. Ya. Nah, ini palep untuk tadi palep 1, palep 2, palep 3. Jadi ini greenhouse 1, greenhouse 2, greenhouse 3. Mana yang mau kita hidupkan? Jadi ya. Jadi ini untuk ininya. Gampangannya stop kran-nya lah. Ya, stop kran 1, stop kran 2, stop kran 3. Jadi kita bisa atur kapan hidupnya. Nah, kontrolnya lewat yang sebelah sana. Nah, itu yang berhubungan dengan WiFi. Jadi selama tempat kita ada WiFi, kita bisa kontrol tanaman kita. Jadi itu untuk kontrolnya. Nah, kemampuannya adalah 10 stop kran, 10 palep. Jadi kalau kita banyak greenhouse bisa kita kontrol dengan satu alat saja. Satu mesin. Ya, bisa satu mesin. Jadi lebih efisien. Powernya AC apa DC, Pak? Apanya? Powernya AC apa DC? Ini AC semua. AC semua. Ya sudah, ya sebenarnya semua alat DC tapi sudah dikonversi langsung jadi sudah AC semua. AC semua. Jadi lebih praktis. Ya, jadi itu adaptornya yang sebelah hitam itu adaptornya untuk alat untuk nangkap WiFi-nya. Kemudian ya untuk saklarnya lah seperti itu. Ya, memang sederhana aja. Jadi yang prinsip ada pompa, kemudian ada filter, ada valve, itu aja. Ini kalau hujan aman? Enggak, jadi sebenarnya tadi kita lindungi supaya nggak boleh kena hujan. Jadi ini belum ada atapnya, jadi kita tutup nggak boleh kena hujan. Controlling untuk ininya, macam-macam. Kontrol untuk irigasi, air gitu. Ini ada aplikasinya sendiri? Ada, iya. Langsung, jadi kalau kita beli alatnya sudah ada aplikasinya, sudah nggak usah beli lagi, enggak. Sudah langsung satu paket. Durasinya menit apa detik? Apanya? Durasi. Sekarang kita digital bisa terserah Pak. Jadi biasanya kita pakai menit aja. Soalnya penyiraman kita kan 3 menit, 5 menit sudah cukup ya. Jadi kalau kita lihat tadi seperti ini sebenarnya penyiraman tuh nggak harus langsung basah kuyup, jangan basah kuyup. Yang penting dia basah nggak sampai netes, itu yang paling tepat. Iya, jadi nggak boleh terlalu basah. Tadi yang hitam-hitam ada kabelnya itu, valve-nya itu. Iya, ini valve-nya. Jadi kan tadi ada 3 kontrol. Jadi ini greenhouse 1, greenhouse 2 sampai greenhouse 3.
Nah, kemampuan alat ini bisa kontrol 10. Iya, 10 palaf. Tinggal nanti ya kabel-kabel ini aja dihubungkan sama kabel-kabel. Jadi untuk anunya bisa ini didekatkan dengan sumber wifi-nya. Iya, jadi kita dekatkan sumber wifi, kemudian kabelnya yang agak panjang. Ya, betul. Ya. Malah biar gampang itunya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kenapa kita bisa hemat, sebenarnya bukan hanya pupuk yang kita masukkan. Insektisida, pestisida langsung kita masukkan biar nggak kerja double-double. Jadi air plus apa? Pupuk apa insektisida? Nggak terpot Pak, terkena itu Pak, filternya itu Pak nanti kalau ini. Iya, karena itu harus yang terlarut. Jadi nanti pupuk organik cairnya yang gitu. Gitu. Jangan pupuk padat, jelas nggak bisa. Ya, jadi sebelum ini harus kita saring dulu yang halus. Ya memang kendalanya kalau kita pakai pupuk organik cair banyak ya karena ya nyantoli. Nah tapi daripada nyantoli di sana mending baik di sini karena itu SOP-nya tiap hari kita harus bersihkan. Ya jadi sebelum dihidupkan dibersihkan dulu. Kemudian juga sebelum kita mulai biasanya kita buka dulu semua, jadi dicuci gitu pipanya supaya nggak buntu di ininya. Jadi kalau nanti mulai masang jangan langsung hidupkan, tapi buka dulu kan ada bekas geraji dan lain-lain dari PPC itu menghambat. Jadi sebelum itu buka dulu semua. Itu kan kalau Bapak Ibu perhatikan ujung-ujungnya itu bisa dibuka semua. Oh itu yang dibuat lari. Iya. Jadi bisa dibuka. Jadi maksudnya apa? Buat nyuci. Nah biasanya di flushing itu dicuci itu biasanya 3 bulan sekali. Ya tergantung kondisi ya. Kalau misalkan terlalu keruh ya 1 bulan ya lihat kondisi lah. Jadi kalau misalkan kok sering buntu ya harus di flushing itu supaya bersih. Jadi dimanapun kita berada, pokoknya kita bisa lihat pegang HP, bisa kontrol tempat kita. Yang ini pakai itu juga? Iya Pak. Pakai wifi yang ini pakai juga? Iya. Tapi di tempat kita kan nggak harus wifi yang sama gitu. Jadi pakai, ya kalau selama ada internet, HP kita sudah bisa kontrol semua. Iya, gabung sama aplikasinya. Enggak, maksud saya alat ini enggak perlu wifi kan? Loh, alat ini butuh wifi. Enggak, wifi-nya dari provider sana. Dari rumah ya bisa. Rumah? Iya dari rumah. Oh, Ya bisa pakai apa, bisa terserah lah. Pakai IndiHome bisa, semua bisa. Yang penting nggak wifi yang connect ke internet. enggak Berarti maksudnya. kayak CCTV gitu Nanti ya? bisa pakai kabel juga bisa kan? Iya bisa. Kayak smart home gitu Pak? Iya smart home. Ya seperti smart home.